Hadis yang selanjutnya riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, "Fawallahi mal faqru akhsha alaikum." Demi Allah aku tidak pernah takut terhadap kefakiran untuk kalian. Kalau kalian sudah beriman, kalian bisa sebenarnya untuk melalui kehidupan dunia ini. Enggak ada masalah buat umat Islam kalau kefakiran. Walakinni akhsha an tabsuta alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Tapi yang aku khawatirkan justru kalau dunia ini dibukakan untuk kalian, hai umat Islam, kalian semua jadi kaya raya seperti orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian bersaing ya satu sama yang lain sebagaimana mereka dulu bersaing. Akhirnya terjadilah ghibah, terjadilah fitnah, terjadilah perampasan harta, terjadilah segala macam perbuatan-perbuatan sampai saling bunuh-membunuh. Fatuhlikakum kama ahlaqathum, maka pasti setelah itu kalian akan dibinasakan oleh Allah sebagaimana mereka telah dibinasakan. Teman-teman sekalian, jangan pernah terpengaruh dengan keadaan orang yang susah di dunia ya. Saya sebutkan sebuah riwayat ini, teman-teman jadikan pelajaran. Waktu Nabi SAW lagi duduk dengan beberapa orang sahabat, kemudian beliau bersabda, besok akan masuk dari pintu ini ahli surga. Sahabat semua nunggu besok ini. Besok datang orang tidak dikenal, orang yang jarang sekali ngobrol. Ada sahabat tahu tapi jarang dikenal. Bajunya sobek-sobek. Waktu dia masuk masjid, dia mengucapkan salam, baginda Nabi SAW berdiri, menyambut di depan pintu, lalu salaman dengan orang tersebut. Abu Hurairah meriwayatkan riwayat ini mengatakan, kami heran, biasanya kami yang datang salaman dengan Nabi SAW, ini Nabi yang menyambutnya. Padahal orang itu bajunya harus sobek-sobek, kotor, gitu kan, kelihatannya biasa, miskin sekali. Lalu kata orang itu, setelah mengucapkan salaman dengan Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, udu'ullah li. Wahai Rasulullah, doain saya. Kata Nabi SAW, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga dan jadikan dia sebagai orang terdekat denganku di surga Firdaus. Orang ini. Maka Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, huwa? Apakah orang ini anda maksudkan kemarin ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya, dia yang saya maksudkan. Depannya orang itu. Lalu kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, ini kan salah satu budaknya suku Fulan. Ada orang budak ini. Suku Fulan punya budak ini. Kenapa anda tidak bebaskan saja? Kata Nabi SAW, sesungguhnya informasi dari langit, orang ini memang sengaja begini keadaannya di dunia. Tapi dia akan jadi raja di akhirat. Akan jadi raja di akhirat. Teman-teman yang sekarang masih merasa, oh kenapa ekonomi saya masih susah ya? Oh kenapa saya masih kontrak ya? Oh kenapa saya masih belum bisa beli motor ya? Kenapa saya masih belum bisa menikah ya? Kenapa saya masih disumpah dengan penyakit dan belum bisa mendapatkan? Masih banyak hambatan-hambatan dunia. Teman-teman sekalian, bersangka baik dengan Sang Pencipta Allah. Allah lebih tahu tentang keadaan kita. Bayangkan orang ini susahnya begini gitu kan. Maka Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, apa kelebihannya orang ini? Ditanya, apa dia? Kenapa dia ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, dia orangnya sangat luas, mudah memaafkan, tidak punya musuh. Orang ini, gitu kan? Dan selalu menyembunyikan amal solehnya. Ketahuilah wahai Abu Hurairah, ada hamba-hamba Allah yang tidak dikenal di dunia, tapi dikenal di langit. Termasuk ini salah satunya orang ini. Kalian tidak banyak tahu tentang dia kan? Tapi amalnya orang ini luar biasa. Sampai semua malaikat di langit tahu siapa orang ini. Di dunia tidak dikenal. Dia kalau datang ke satu tempat mungkin akan diusir. Kalau diajak berteman tidak ada yang mau berteman dengannya. Maka sahabat diam semua pada saat itu. Lalu Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, bisa enggak tunjukkan selain orang ini? Ada orang lain enggak? Selain orang ini, saya juga mau tanya orang, tapi saya mau tanya orang lain lagi. Kata Nabi SAW, ada Uwais Al-Qarni, atau dalam Qurani, dalam riwayat lain gitu kan. Maka Umar, Ali, Abu Hurairah berdekatan semua tiga-tiga, saling balik muka. Siapa nih? Ada orang lain lagi kita enggak kenal nih gitu. Ya. Maka kata mereka, siapa itu ya Rasulullah? Apakah dari sahabat anda? Kata Nabi SAW, bukan. Akan datang setelahku nanti seorang tabi'in dari suku Qarn di Yaman. Lalu Nabi SAW sebutkan cirinya. Orangnya kurus, tinggi, kulitnya hitam, kelam. Dan dia kalau pakai kurus, tinggi, kulitnya hitam. Dan dia kalau pakai kain, kainnya tua, suf, kasar.
Kata Nabi SAW. Tapi orangnya kalau bersumpah atas nama Allah dikabulkan oleh Allah. Dia telah dikena penyakit kulit di sebelah punggung kirinya atau di dada kirinya, lalu Allah sembuhkan kecuali sebesar koin dirham. Dan dia sangat bakti dengan ibunya. Di antara riwayat disebutkan oleh Nabi SAW juga adalah, dia ciri baktinya, dia masuk Islam umur 16 tahun, Uwais Al-Qarni ini. Dalam riwayat lain, 16 tahun dia masuk Islam. Kemudian waktu itu dia ingin sekali bertemu dengan Nabi SAW. Ingin sekali bertemu dengan Nabi SAW. Mau ke Madinah supaya mendapatkan kedudukan jadi seorang sahabat. Karena kan syaratnya sahabat harus lihat Nabi SAW dengan mata kepala, gitu kan? Tapi ini dia pilih antara pergi ke Madinah ketemu dengan Nabi SAW atau berbakti sama ibunya yang sudah tua. Ada ibunya tua. Dia bilang, ibu saya mau ke Madinah. Kata ibunya, saya butuh padamu nak. Maka dia meninggalkan untuk bertemu dengan Nabi SAW, yang penting dia sudah beriman dan hilang predikat sahabat dari dia demi untuk bakti dengan ibunya. Maka kata Nabi SAW pada saat itu, hai Umar, hai Ali, kalau kalian bertemu nanti berdua dengannya, maka mohonlah agar dia beristighfar kepada Allah untuk kalian. Di sini kata ulama, kenapa Nabi SAW tidak tunjuk Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah meninggal pada saat itu, pada saat sebelum masa kejayaan itu. Sebagian ulama mengatakan, ada lagi yang mengatakan memang Allah Subhanahu Wa Taala ingin, ya ini tentu sebagian yang mengatakan, Abu Hurairah juga yang katakan meninggal jauh setelah itu, ya, di atas tahun 50-an. Tapi yang jelas, sebagian lagi mengatakan bahwasanya karena Nabi SAW ingin menunjukkan kepada para sahabat, ini dua orang saja dijamin masuk surga, Umar dan Ali masih minta istighfar kepada Allah kepada orang tersebut. Dan ini teman-teman sekalian, jangan terpengaruh dengan penampilan. Jangan bersangka buruk dengan Allah.